Bayangkan kamu sedang duduk di kursi seorang jenderal perang tertinggi. Nyawa ribuan pasukan ada di tanganmu. Setiap sore, kamu berdiri di landasan pacu, melihat pesawat-pesawat tempurmu pulang dari medan perang dengan kondisi yang hancur lebur. Badannya penuh lubang peluru dan sayangnya, banyak pesawat yang tidak pernah kembali sama sekali. Pemerintah pusat akhirnya turun tangan. Mereka memberimu dana darurat dan kepingan baja pelindung ekstra untuk dipasang di pesawat-pesawat tersebut agar pilotmu bisa selamat. Tapi, ada satu masalah besar secara ilmu fisika. Kepingan baja itu sangat berat. Jika kamu melapisi seluruh badan pesawat dengan baja, pesawat itu akan menjadi terlalu berat dan tidak akan bisa lepas landas dari tanah. Kamu harus memilih. Kamu hanya diizinkan memasang baja pelindung itu di satu area tertentu saja. Pertanyaannya, di bagian mana kamu akan memasang perlindungan tersebut? Hari ini, kita akan membedah sebuah teka-teki sejarah yang pernah menipu jenderal-jenderal dan ilmuwan paling jenius di dunia. Sebuah cerita yang akan mengubah total cara pandangmu tentang apa itu kesuksesan. Menghadapi masalah pelik ini, militer Amerika tidak mau sembarangan menebak. Mereka memanggil ratusan insinyur dan ahli statistik terbaik di negaranya. Para ilmuwan ini mulai bekerja. Mereka meneliti setiap pesawat tempur yang berhasil pulang ke pangkalan dengan sangat teliti. Mereka mencatat setiap letak lubang peluru musuh. Dan setelah berbulan-bulan, data itu menunjukkan pola yang sangat jelas. Hampir 80% lubang peluru musuh selalu bersarang di bagian sayap dan ekor pesawat. Sementara itu, bagian kokpit tempat pilot duduk dan bagian mesin utama pesawat hampir tidak memiliki goresan peluru sama sekali. Melihat data statistik yang sangat akurat ini, para jenderal tersenyum lega. Kesimpulannya sangat mudah, sangat logis, dan masuk akal bagi siapapun. Karena musuh paling sering menembak bagian sayap dan ekor, maka otomatis baja pelindung itu harus dipasang di sayap dan ekor. Semua orang di ruang rapat mengangguk setuju. Keputusan sudah diketuk palu. Sangat masuk akal, bukan? Tapi tunggu dulu. Tepat sebelum kepingan baja itu dilas ke bagian sayap pesawat, seorang ahli matematika bernama Abraham Wald mendadak mengangkat tangan dan menghentikan semuanya. Dia menatap para jenderal itu dengan tenang dan berkata, "Tuan-tuan, jika kalian memasang bajanya di sayap dan ekor, ribuan pilot kita akan mati sia-sia." Para jenderal marah besar. Mereka membentak Abraham. Bukankah datanya sudah sangat jelas? Lubang peluru paling banyak ada di sayap. Tapi Abraham Wald tidak mundur. Dia menunjuk ke gambar pesawat di papan tulis, tepat ke arah mesin pesawat yang bersih tanpa lubang peluru. Lalu mengeluarkan pernyataan yang membuat semua orang mengira dia sudah gila. Abraham berkata, "Kalian harus memasang baja pelindung itu di bagian mesin dan kokpit, tepat di tempat di mana sama sekali tidak ada lubang pelurunya." Seluruh ruangan bingung. Untuk apa melindungi bagian yang terbukti aman dan tidak pernah terkena peluru? Melihat wajah bingung para jenderal, Abraham Wald akhirnya membongkar satu fakta jenius yang membuat seluruh ruangan terdiam pucat. Logikanya sangat sederhana, tapi luput dari akal sehat semua orang. Abraham menjelaskan, "Tuan-tuan, kalian lupa satu hal yang sangat fatal. Pesawat-pesawat yang sedang kalian teliti ini adalah pesawat-pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan. Pesawat yang sayap dan ekornya berlubang ditembus puluhan peluru musuh, ternyata masih bisa terbang dan mendarat dengan selamat. Itu artinya, bagian sayap dan ekor bukanlah titik lemah yang mematikan. Lubang peluru di sayap pesawat yang selamat itu bukanlah bukti kelemahan, melainkan bukti ketangguhan." Lalu Abraham menunjuk bagian mesin yang bersih. "Alasan kenapa kalian tidak pernah melihat lubang peluru di bagian mesin pada pesawat-pesawat yang ada di pangkalan ini adalah karena setiap kali sebuah pesawat tertembak tepat di bagian mesin,
pesawat itu akan langsung meledak hancur berkeping-keping di udara dan tidak pernah pulang. Para jenderal tersadar, titik yang paling bersih dari peluru di pesawat yang selamat justru adalah kelemahan utama yang selama ini membunuh kawan-kawan mereka yang gugur. Dalam ilmu psikologi modern, kebodohan tak sadar yang dilakukan oleh jenderal tadi disebut sebagai survivorship bias atau bias bertahan hidup. Dan sadar atau tidak, 99% manusia di bumi melakukan kebodohan yang sama persis setiap hari. Coba perhatikan kehidupan kita. Setiap kali kita ingin sukses, apa yang kita lakukan? Kita pasti mencari dan melihat orang-orang yang sudah sukses. Kita menonton podcast mereka. Kita membaca buku biografi mereka. Saat kita melihat seorang pengusaha sukses menceritakan bahwa rahasianya adalah berani berhutang ratusan juta untuk modal dan mengambil risiko yang gila-gilaan, kita langsung mengangguk kagum. Kita berpikir, wah, kalau saya mau sukses dan kaya raya seperti dia, saya juga harus nekat ambil utang besar. Kita meniru cerita mereka mentah-mentah. Logika kita sama persis seperti jenderal yang melihat lubang peluru di sayap pesawat yang selamat tadi. Kita menganggap itu adalah rumus pasti. Tapi kita melupakan satu fakta yang sangat mengerikan. Di luar sana, ada puluhan ribu orang yang melakukan hal yang sama persis. Mereka juga berani berhutang. Mereka mengambil risiko yang sama. Tapi akhirnya, hidup mereka hancur berantakan, dikejar debt collector, kehilangan keluarga, dan menjadi pengangguran seumur hidup. Lalu kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali, apa yang kamu anggap sebagai rumus kesuksesan yang hebat, sebenarnya hanyalah kisah keberuntungan dari segelintir orang yang kebetulan selamat dari badai kegagalan. Jika kamu benar-benar ingin maju dalam hidup, jangan hanya meniru apa yang dilakukan oleh pemenang. Belajarlah secara diam-diam dari kesalahan mereka yang gagal dan hancur. Kenali di mana letak mesin kehidupanmu yang paling rapuh, entah itu keuanganmu, mentalmu, atau keluargamu. Dan lindungi bagian itu sekuat tenaga. Berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri. Sampai jumpa di fakta lagi berikutnya.